Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saat ini kita mungkin sering melihat sahabat kesaksian para mukalaf mirip-mirip dengan kesaksian orang-orang Kristen. Mereka bertemu dengan Allah, bahkan mereka bertemu dengan Nabi Muhammad. Walaupun hal ini sering bertentangan dengan kitab suci mereka tidak segan-segan berkata, saya bertemu dengan Allah, lalu diajarin cara mengambil wudhu dan yang lain-lainnya sahabat. Ya, kita lihat videonya. Orang ini sudah ketemu juga sama Allah Ta'ala. Sudah ketemu sama Nabi. Sudah. Bagaimana kelihatannya Nabi? Bagaimana kelihatannya Nabi? Itu Nabi menyamar di semua jadi manusia biasa, cuma kita tidak tahu. Kalau saya sudah ketemu, udah perlihatkan semua isi barangnya. Sama Allah Ta'ala juga ketemu. Mungkin kalau orang lain dia hijrah karena sesuatu hal, tapi kalau saya tidak. Saya diajarkan oleh Allah bagaimana cara wudhu, dari wudhu dulu. Ini kisah nyata ya. Saya tidak bisa berkata-kata apapun. Ini baru saya bisa sampaikan karena menurutku ini adalah rahasiaku dan ini rahasia Allah ya. Ini privasiku karena kalau saya cerita takutnya Impatin yang di sebelah sana mungkin mereka kira aku jelekan, tapi ini saya sanjung karena sekarang ini adalah agama saya tapi itu bukan. Bagaimana caranya Allah memproses saya diajak itu jam ya, jam-jam saat itu saya diajak Allah itu jam-jam tahajud, jam 2 ke bawah itu dia ngajak saya cara wudhu, terus dia mengajarkan saya sholat. Di situ saya ngehnya bahwa ini adalah kok seperti agama Islam dan ini kok kayak menghadap Allah. Di saat jari saya ini bergerak sendiri, di saat saya duduk, karena saya memang tidak tahu. Saya hanya bilang di situ, ya Allah, apa yang saya harus lakukan? Aku pun tidak tahu, karena kalau tadi di saat Allah mengajak saya wudhu, itu kan pasti seperti mau sholat. Sementara saya ini masih Nasrani kan. Terus akhirnya saya duduk dan di situ saya bilang, ya Allah, aku nggak bisa berdoa. Dan Allah bagaimana sendirinya aku melipat tangan, tapi tidak. Allah menarik tangan saya dengan telunjukku, nunjuk sendiri. Di situ saya pikir, ya Allah, apa maksudnya? Dan ternyata aku mengerti. Saya hanya mengucapkan kata syahadat. Di situ saya bilang, ya Allah, Allah begitu sayang sama aku. Allah begitu baik mencintai aku. Makanya saya ini benar-benar manja sama Allah. Seakan-akan itu dia adalah temanku. Seakan-akan dia itu manusia ada di situ. Aku ketawa dan menangis. Ya Allah, pokoknya saya tidak mau. Aku tidak mau dengan seperti ini mengajak aku, tapi aku ditinggal begitu aja. Ya, bahkan hal-hal begini juga bukan hanya di Indonesia ya. Di luar negeri juga ada seperti ini sahabat. Bertemu dengan Allah ya, dan berbicara bercengkrama dengan Allah. Memang cukup mengherankan ya sebenarnya kesaksian yang begini kalau kita mendengar dari muslim ya, syirik bagi mereka atau tidak diperbolehkan lah. Nah, oleh sebab itu akhirnya Ustadz Abdul Somad Batubara angkat suara mengenai hal seperti ini. Kata Ustadz Abdul Somad, orang yang bertemu dengan Allah itu adalah penistaan agama, harus dilaporkan ke yang berwajib. Kalau ada tuan guru mengaku-ngaku memandang Allah Ta'ala, ambola ambo pejam mata, ambola putri makrifat, kalau nampak Allah, nampak ambo Allah, antuk kan kepalanya ke tiang. Lapor ke Pak Kapolres Kapolsek, penistaan agama, penodaan agama, ada pasalnya. Siapa yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa? Allah tak bisa ditengok. Mengaku-ngaku memandang Allah Ta'ala, ambola ambo pejam mata, ambola putri makrifat, kalau nampak Allah, nampak ambo Allah, antuk kan kepalanya ke tiang. Lapor ke Pak Kapolres Kapolsek, penistaan agama, penodaan agama, ada pasalnya. Siapa yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa? Allah tak bisa ditengok. La tudrikuhul absaru, la tudrikuhul absaru. Allah tak bisa tengok dengan mata. Wa huwa yudrikul absara. Allah yang menengok kita. Adakah Ya, Nabi yang ingin menengok Allah? Ternyata saya pun baru tahu juga ada ajaran boleh bertemu dengan Allah seperti yang disampaikan seorang muslim dari Aceh ini.
Dia berkata bahwa bertemu dengan Allah itu boleh saja karena ada syahadat, mengucap 2 kalimat syahadat, aku bersaksi. Nah, kalau tidak bertemu dengan orang yang disaksikan, bagaimana mungkin jika 2 kalimat syahadat itu sah, kata seorang muslim Aceh ini. Kita lihat videonya. Kalau ada yang bilang orang yang bisa melihat Allah itu orang yang susah, bilang sama orang itu bahwa kita naik saksi itu harus bisa melihat. Kalau kita nggak bisa melihat, nggak melihat, tapi kita naik saksi, kita bilang kita saksikan bahwa Allah Tuhan kita sementara kita nggak nampak, itu saksi palsu. Syahadat macam itu nggak sah. Dalam kita masalah macam itu dibilang. Siapa yang berani bilang kita masalah itu sesat? Berani bilang kalian kita masalah itu sesat? Jadi syarat sah syahadat itu pertama diketahui, yang mana Allah. Apabila kau nampak Allah itu seperti engkau menyaksikan matahari dan merasakan sinarnya, macam itu baru boleh kau naik saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi dalam ajaran sufi ini boleh tengok Allah, dia boleh nampak Allah. Karena ajaran sufi sudah memahami sampai di akhirat. Karena di akhirat ini bisa nampak Allah memang bisa nampak. Kalau Ustaz Somad belum paham tentang ilmu ma'rifat, janganlah komentar bilang melihat Allah itu penistaan agama. Orang yang nggak bisa melihat Allah itulah orang yang sesat, orang yang pembohong. Dia bersyahadat tetapi dia nggak nampak apa yang dia syahadatkan. Dia bilang bersaksi tapi dia nggak melihat apa yang dia naik saksi. Itu saksi palsu, nggak sah, batal syahadat macam itu. Ada paham kah?